Bali, Nusa Tenggara, Pulau Irian, Maluku, Kalimantan, dan Pulau Sulawesi, di mana saya dilahirkan di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di kota Kendari. Dewan juri yang saya hormati, hadirin dan para peserta lomba yang berbahagia, selamat datang dalam acara lomba bercerita. Saya akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan judul Liu dan Mawar Kuning, karya Dewi Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman. Pernah dengar belum cerita Liu dan Mawar Kuning? Nah, mari dengarkan ceritanya. Dahulu kala, di sebuah desa Solo, hiduplah seorang janda tua dengan 3 orang anaknya. Suaminya telah meninggal dunia sejak anak ketiganya masih berumur 1 tahun. Dan semenjak saat itu, ia berusaha sendiri untuk menghidupi keluarganya. Hari berganti hari. Ketiga anaknya telah dewasa, dan janda tua itu pun mulai sakit-sakitan, sehingga seluruh pekerjaannya diambil alih oleh anak-anaknya. Anaknya yaitu Katiu dan Matio setiap hari bekerja keras mengolah ladang warisan ayahnya yang sebenarnya tidak seberapa luas. Sementara Liu mengerjakan pekerjaan rumah dan merawat ibunya yang sakit-sakitan dengan ikhlas dan sabar. Pada suatu hari, kakak Liu yaitu Katiu dan Matio ingin meninggalkan ibu dan adiknya dengan harapan dapat lebih baik. Sepulang dari ladang, Katiu dan Matio menghampiri ibunya. "Indah," kakak Liu mencoba membuka percakapan. "Kau mau lihat apa, Katiu?" tanya ibu mereka. "Oh Indah, kita mau pergi kasihan." "Kamu orang mau pergi kemana?" "Begini Indah, kemarin saya dengar orang-orang
Dia akan kunikahkan dengan putriku apabila dia seorang perjaka. Dan apabila dia seorang wanita, akan kujadikan selirku. Jadi, orang mau pergi mencari itu bunga, biar belum tentu ada. Katiu dan Matio menjawab secara bergantian. Iya, Ina. Iya, Ina. Kita mau berusaha mendapatkan itu bunga. Biar nih Liu yang tinggal di sini menjaga Ina. Akhirnya berangkatlah dua orang kakak Liu. Mereka berjalan ke arah utara menuju pegunungan. Konon di sanalah bunga mawar itu tumbuh. Sementara itu, Liu menggantikan pekerjaan kakak-kakaknya mengolah ladang untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus merawat ibunya yang sakit-sakitan. Pekerjaan itu dilakukan Liu dengan senang hati dan sabar. Setiap malam, Liu mencoba menghibur ibunya dengan mengatakan bahwa kakak-kakaknya pasti pulang dan akan segera kembali. Apakah ada kabar dari kakak-kakakmu, Liu? Tanya ibu suatu malam. Belum, Ina. Kelihatannya ibunya tampak sedih. Liu mencoba menghibur ibunya dengan segudang cerita lucunya. Keesokan harinya, Liu bertemu dengan kakak-kakaknya. Liu mencoba menceritakan kerinduan ibunya pada mereka. Namun, mereka tidak mempedulikan nasib ibu dan adiknya. Yang ada dalam pikiran mereka hanya mencari, dan mencari mawar kuning, serta memperoleh kedudukan di istana. Pada suatu hari, ibu kembali bertanya, "Nak, bagaimana keadaan kakak-kakakmu?" Ina sudah rindu pada mereka. Liu mencoba menjelaskan bahwa pagi tadi ia bertemu dengan seorang yang melihat para pencari mawar kuning, termasuk kakaknya Katiu dan Matio. Mereka berjalan ke arah timur. Katanya bunga itu tumbuh di sepanjang Sungai Konawe. Sekali lagi, Liu mencoba menghibur ibunya dengan mengatakan bahwa kakak-kakaknya pasti akan segera mendapatkan bunga mawar kuning dan akan segera menjemput ibu dan Liu menuju istana keraton yang megah. Sementara itu, kakak Liu yang angkuh dan egois tanpa henti-hentinya mencari mawar kuning di seluruh pelosok desa. Namun, selalu saja tidak ditemukan. Pada suatu hari, kakak Liu yaitu Katiu dan Matio mencoba mencari mawar kuning di sekitar Sungai Lasolo. Mereka melewati banyak rintangan dalam perjalanan. Entah itu binatang buas, wow, panas terik,
mereka tertidur pulas. Ketika terbangun, mereka terkejut melihat hari telah gelap. Mereka langsung bangun dan mencari mawar kuning. Tiba-tiba terdengar suara teriak Matio. Tolong! Tolong! Tolong aku! Ketika hendak menolong, Matio sudah tidak sanggup untuk berpegang dan akhirnya ia pun terbawa arus sungai. Hari berganti hari. Kabarnya tentang Matio dan Matio tidak terdengar lagi. Sementara sakit Ibu Liu semakin bertambah parah. Namun Liu, anak yang berhati mulia ini, selalu merawat ibunya. Nak, apakah ada kabar dari kakak-kakakmu? Ina sudah hidup pada mereka. Seperti biasanya, ibu bertanya pada Liu yang sedang duduk di sampingnya. Belum, Ina. Pasti mereka akan cepat kembali. Hibur Liu. Kau adalah anakku yang paling sayang sama Ina. Ina pun sayang sama kamu, Nak. Kesabaran dan cintamu pada Ina disaksikan oleh Tuhan. Dan setiap saat Ina selalu berdoa agar kamu bahagia, Nak. Malam itu hujan sangat deras. Angin bertiup kencang. Di pangkuan anaknya, janda tua itu pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan mengucapkan Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ina, bangun Ina, jangan tinggalkan Liu, Ina. Bangun Ina, jangan pergi Ina, bangun. Ina, Ina, Ina. Keesokan harinya, Ibu Liu pun dimakamkan tepat di samping makam ayahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap hari setelah mengolah ladang, Liu pergi ke makam ibunya untuk berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Amin. Setelah berdoa, Liu bercerita bahwa kakak-kakaknya pasti pulang dan
makam ibunya. Ternyata tumbuhan itu adalah bunga mawar kuning. Liu memerhatikan tumbuhan itu secara seksama. Liu menjadi yakin bahwa bunga ini adalah bunga mawar kuning. Liu segera memetiknya dan membawanya di keraton Buton serta menyerahkannya kepada tabib raja. Sesuai dengan ramalan tabib, setelah minum ramuan serbuk bunga mawar kuning, raja sembuh dari penyakitnya. Beliau memenuhi janjinya. Beliau menikahkan Liu dengan anaknya. Liu hidup bahagia di keraton Buton. Ia dikaruniai 2 orang putri yang sangat cantik jelita. Ketika Raja Buton mangkat, Liu diangkat sebagai raja, sebagai pemegang tahta kerajaan. Dalam memimpin rakyatnya, ia dikenal sebagai pemimpin yang baik dan bijaksana, sehingga dicintai oleh rakyatnya. Nah, teman-teman, adapun hikmah dari cerita tadi adalah jika kita ikhlas dan sabar dalam menjalankan sesuatu, maka Allah akan memberikan kebahagiaan